Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Santoso dengan tim 09 akan mengawali pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Hal ini juga mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kebutuhan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Baik, kemudian di dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip-prinsip pelaku bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip otonomi. Baik, selanjutnya mengenai prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan perilaku mandiri di mana manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemampuan sendiri dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti lain, pelaku bisnis otonom adalah orang-orang yang tahu dan sadar akan keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta mengetahui risiko atau akibat yang timbul baik bagi dirinya maupun perusahaan di pihak lain juga. Nah, pelaku bisnis yang menerapkan sikap otonom mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan menurutnya yang terbaik, dan juga artinya kebebasan ini dapat membuat pelaku bisnis ini memiliki pemikiran yang secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan keinginannya. Nah, selanjutnya terkait dengan beberapa unsur-unsur dalam prinsip otonomi. Nah, jadi dari konten tadi dapat disimpulkan beberapa poin. Ada 3 poin. Yang pertama adalah tahu dan sadar atas tanggung jawab. Jadi bahwasannya pelaku bisnis harus tahu akan keputusan dan tindakan yang diambil serta beberapa risiko dan juga akibat yang akan timbul bagi dirinya maupun perusahaan. Artinya juga di berkaitan dengan poin 2 ini, artinya bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebaiknya pelaku bisnis ini ketika mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan dari segi pihak-pihak lainnya, artinya juga tidak merugikan, dan juga dalam mengambil keputusan itu memiliki tanggung jawab yang beriringan. Hal ini juga berkaitan dengan poin nomor 3, yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan. Jadi kebebasan ini yang berkaitan nomor 2 tadi, itu bukan semata-mata menjamin pelaku bisnis itu harus menjalankan sikap otonom secara etis. Terkadang juga kebebasan ini membuat para pelaku bisnis kerap melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa sadar bahwa ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan. Nah, dalam hal ini maka bahwasannya yang dalam poin 2 ini terkait bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan itu harus diiringi dengan bertindak secara tanggung jawab. Artinya agar dapat melakukan kebebasan untuk mengambil keputusan itu akan bersifat etis dan tidak merugikan pihak lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Saputra dengan NIM 128. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pelaku bisnis yang bersifat otonom. Nah, pelaku bisnis yang bersifat otonom itu hanya akan bertindak secara etis kalau dia diberikan kewenangan penuh ya dari perusahaan untuk mengambil keputusan yang dianggapnya baik gitu ya. Jadi dia itu tahu gitu mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian pelaku bisnis ini juga harus punya prinsip hidup yang baik. Kemudian tanpa kebebasan ini nanti pelaku bisnisnya itu bertindak seperti robot gitu ya. Maksudnya dia dikendalikan dari perusahaan. Jadi dia dikendalikan orang lain gitu ya. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, hanya dengan kebebasan dari manajer, dia bisa menentukan gitu ya pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnis atau perusahaannya sesuai dengan apa yang diinginkannya gitu ya. Namun eh, apa dengan kebebasan itu belum menjamin kalau dia itu bisa bertindak secara otonom atau etis gitu ya. Bisa saja dia bertindak secara buta dan tidak menyadari apa yang dilakukannya itu baik atau tidak. Oke, selanjutnya otonomi mengendalikan adanya tanggung jawab ya. Ini unsur lain lagi yang harus kita pahami ya. Orang yang otonom atau orang yang tahu dengan dirinya sendiri, dia tahu apa yang dia lakukan adalah orang yang bertindak secara sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik ya. Melainkan juga adalah orang yang bersedia tanggung jawab terhadap keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang diambil. Ini yang dinamakan orang bisnis. Jadi orang yang otonom ini orang yang
atau tindakannya ini bebas dalam melakukan tindakan, tapi sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya gitu ya. Ini unsur yang tidak bisa dipisahkan dari satu sama lain gitu ya. Artinya orang otonomi ini dia tuh sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tapi dia bisa bertanggung jawab. Ini yang saya tekankan gitu ya. Orang pebisnis yang memiliki etika pebisnis, dia itu teguh apa yang dia buat gitu ya. Dia sadar, dia bertanggung jawab. Ini ciri khas pemimpin yang harus dibentuk gitu. Seseorang yang mengambil keputusan apapun yang diambil, dia itu bertanggung jawab. Begitu pula dia berbicara tentang bisnis. Ketika kita mau berbisnis gitu ya, atau menjalankan bisnis, kita harus tanggung jawab. Saya nih, kira-kira ketika saya menjual produk kepada masyarakat, apakah saya bisa bertanggung jawab terhadap produk saya ini tidak membahayakan? Seperti itu misalnya. Makanya kita harus tahu saat menggunakan produk kita mengenal yang namanya ingredient atau bahan pokoknya apa. Ini salah satu bentuk tanggung jawab yang kita lakukan sebagai seorang pembisnis yang punya etika. Kita harus transparan. Kita menjual produk ya, contohnya makanan atau minuman gitu ya. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan ingredient atau bahan dasar produk yang kita keluarkan. Ini salah satu tanggung jawab kita. Contohnya begitu. Apakah berbahaya, apakah beracun, gitu. Ini yang harus kita pahami sebagai seorang pembisnis. Oke, seperti itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Ardiansar dengan nomor induk mahasiswa 2019-210549. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu prinsip keadilan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan penting dari setiap sistem hukum, di samping masih ada tujuan hukum yang lainnya, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Ada 4 nilai yang baik yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia, yakni keadilan. Nah, kebenaran, hukum, dan moral. Dan menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebaikan yang tertinggi. Nah, prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, yaitu ada di next slide, yaitu keadilan, principle of the greatness equal liberty, di mana prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya atau principle of the great equal liberty ini, menurut prinsip ini semua orang yang punya hak yang sama untuk semua sistem kebebasan yang ada dan sesuai dengan kebebasan itu. Prinsip ini meliputi kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam sistem politik, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Nah, sebelumnya sebelumnya tadi prinsip keadilan sendiri ada 3, yaitu yang pertama kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, yang kedua yaitu keadilan untuk perbedaan, lalu yang ketiga ada persamaan yang adil atas kesamaan, lalu slide terakhir yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di negara kita sendiri yaitu sudah tercantum dalam Pancasila, yang dimana sila kelima berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana secara tegas keadilan juga disebutkan dalam Pancasila sebagai dasar negara baik. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan dan beradab, dan diterjemahkan dalam penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijabarkan keadilan dalam pengertian ekonomi atau kesejahteraan, prinsip keadilan. Nah, berdasarkan nilai Pancasila tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup wajar, mempunyai pekerjaan, dan memperoleh penghasilan.
Nah, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengaku bahwa keadilan bukan hanya meliputi aspek material, tetapi juga dalam aspek budaya, spiritual, politik, dan hukum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rami Fatmawati dengan NIM 2019-210-581. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral itu berarti semua pihak perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan tersebut. Dengan menjunjung integritas, baik pada diri sendiri maupun perusahaan, akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Selain konsumen, bisnis yang sedang didirikan itu juga akan lebih mudah mendapat pihak eksternal yang ingin menanam saham jika memiliki integritas moral yang baik. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang akan diambil. Nah, prinsip ini menekankan bahwa setiap orang itu memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Seseorang akan dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti jujur dan bisa dipercaya, terus mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, dan mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Integritas itu bukan hanya sekedar bicara, tetapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan para pemimpin saat ini, mulai dari integritas, kredibilitas, dan segudang karakter mulia yang lainnya, seseorang yang memiliki integritas pribadinya itu akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat, seperti itu. Terus integritas itu dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin namun juga yang dipimpin. Orang-orang yang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka itu dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, mereka itu merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim, dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya itu melakukan tugas tanggung jawab mereka. Nah, pemimpin dan yang dipimpin ini sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka itu akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dari komitmennya. Orang yang hidup dengan integritas itu tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Nah, mereka itu akan memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Ini adalah tanda dari integritas seseorang, mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketika merasa tidak enak mengatakannya. Nah, integritas itu lebih menyangkut ke hati ya, yaitu kemampuan oleh nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen, dan sebagainya. Nah, integritas ini dibangun melalui 3 unsur penting, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin itu tadi, konsistensi, dan komitmen. Nah, nilai-nilai tersebut itu merupakan pegangan dari si pemimpin dalam bertindak. Nah, integritas ini akan semakin kokoh jika si pemimpin memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, atau biasa disebut dengan walk the talk, dan memiliki komitmen terhadapnya. Bila tidak memiliki integritas, kita akan kehilangan kredibilitas karena orang lain akan menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan. Nah, integritas itu adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Nah, seseorang akan dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya itu sesuai dengan nilai, dengan keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Nah, gampangnya gini, ciri seseorang yang berintegritas itu ditandai oleh satunya kata dan perbuatan, bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Nah, seseorang yang mempunyai integritas itu bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Nah, integritas ini menjadi karakter kunci tiap seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai integritas dan
seorang pemimpin yang mempunyai integritas itu akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas itu dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari integritas, yang mana manfaatnya ada 5. Yang pertama, manfaat integritas secara fisik. Integritas ini dapat membuat seseorang menjadi lebih sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Terus yang kedua, ada manfaat integritas secara intelektual, yang dimana integritas ini dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Terus yang ketiga, ada manfaat integritas emosional, yang dimana integritas ini dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, dan rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Terus yang keempat, ada manfaat integritas spiritual, yang mana integritas ini membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya. Contohnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Terus yang terakhir, yang kelima, ada manfaat integritas sosial, yang mana integritas ini mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safandi Sirina Aulia dengan NIM 2019-210644. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Nah, kejujuran ini merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Karena bisnis tidak dapat bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Nah, kemudian kejujuran dalam bisnis menjadi salah satu kunci utama untuk dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat. Nah, jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut. Nah, kemudian kejujuran memiliki dampak besar pada proses menjalankan bisnis. Karena ketika pengusaha ini tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran dalam bisnis tersebut. Nah, apalagi untuk bisnis di era digital seperti saat ini, tingkat persaingannya sangat tinggi dan menuntut prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus diterapkan dan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, terdapat 3 aspek dalam prinsip kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat perjanjian dan kontrak. Nah, kejujuran ini sangat penting bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian dan kontrak dalam menentukan relasi dan kelangsungan bisnis dari masing-masing pihak. Nah, jika salah satu pihak melakukan kecurangan dalam memenuhi syarat dan kontrak tersebut, tentu pengusaha lainnya tidak mau untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang sudah bertindak curang tersebut. Nah, dengan melakukan kecurangan, maka pihak tersebut justru membangun kehancuran bagi bisnisnya sendiri. Yang kedua, jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Nah, pada bisnis modern yang penuh persaingan saat ini, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling penting bagi pengusaha. Nah, para pengusaha ini selalu berusaha untuk membangun dan menjaga kepercayaan konsumen. Jika para pengusaha tersebut menipu konsumen, maka konsumen akan dengan mudah mengganti produk yang biasa mereka pakai ke produk yang lainnya. Nah, contohnya kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan harga baku yang makin mahal, sebaiknya perusahaan menaikkan harga jual daripada mengurangi mutunya. Nah, kualitas yang menurun akan membuat konsumen ini kecewa dan meninggalkan bisnis Anda. Yang ketiga, jujur dalam hubungan kinerja intern dalam perusahaan.
Nah, suatu perusahaan ini tidak akan bisa bertahan jika hubungan kerja di dalam perusahaan tersebut ini tidak dilandasi oleh prinsip kejujuran. Maka atasan dan karyawan harus saling berkomunikasi secara jujur. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa prinsip kejujuran merupakan inti dan kekuatan dari perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqbal Rifki Ibrahim dengan NIM 2019-210713. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut kesadaran pelaku bisnis untuk tidak saling merugikan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Tujuan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Etika berbisnis dapat saling menguntungkan dalam proses bisnis, terutama bagi perusahaan yang menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumen. Perusahaan ingin banyak orang membeli atau menggunakan produknya, dan konsumen juga ingin menggunakan produk-produk tersebut dengan kualitas bagus dan harga yang setimpal. Maka, penting bagi semua perilaku bisnis untuk terus menjalankan bisnisnya sebaik mungkin sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini mengarahkan agar secara aktif dan maksimal untuk berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Apabila hal itu tidak bisa dilakukan, minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Terima kasih, sekian dari saya.